Nah, kalau dilihat dari prosesnya, teorema Bayes ini menghasilkan klasifikasi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan algoritma KNN. Mengapa seperti itu? Baik, kita lanjutkan kembali untuk pembahasan di sesi yang ketiga tentang algoritma klasifikasi dan prediksi. Untuk yang akan kita bahas pada sesi yang ketiga ini adalah algoritma Naive Bayes Classifier atau NBC. Nah, setelah sebelumnya di sesi pertama kita membahas algoritma untuk C45, kemudian algoritma KNN, kemudian yang ketiga ini kita akan membahas algoritma Naive Bayes Classifier. Nah, tentunya algoritma Naive Bayes Classifier ini pada umumnya digunakan untuk klasifikasi dan prediksi, khususnya untuk data mining. Nah, algoritma Naive Bayes ini merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes. Jadi, konsep dari algoritma Naive Bayes ini itu adalah menggunakan teorema atau fungsi-fungsi yang ada di statistik. Nah, statistik yang paling dekat dengan algoritma Naive Bayes ini adalah statistik probabilitas. Algoritma Naive Bayes itu memprediksi peluang di masa depan atau di masa yang akan datang berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari Naive Bayes ini merupakan asumsi yang sangat kuat atau naif. Naif itu diartikan di sini adalah asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Konsep Naive Bayes ini hampir sama dengan konsep dari KNN. Hanya saja bedanya kalau Naive Bayes itu memprediksi data langsung secara keseluruhan, sedangkan kalau KNN itu memprediksinya satu persatu membandingkan antara data uji dengan data training. Nah, sama halnya seperti KNN, Naive Bayes ini juga menggunakan data training atau data set yang kita kumpulkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru kita lakukan dengan menggunakan data pengujian sehingga nanti akan menghasilkan klasifikasi dan prediksi. Naive Bayes Classifier ini bekerja sangat baik dibandingkan dengan model classifier lainnya. Nah, ini dibuktikan dari hasil penelitian milik dari Semali, Daniela, Chris J, Hinde, and Roger yang berjudul Naive Bayes versus Decision Tree versus Neural Network in the Classification of Training Web Page tahun 2009. Ini mengatakan bahwa Naive Bayes Classifier memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibanding model classifier lainnya. Jadi, dalam hasil penelitiannya mereka ini membuktikan bahwa Naive Bayes Classifier ini merupakan algoritma yang paling baik dibandingkan dengan dua algoritma lainnya, yaitu Neural Network dan Decision Tree. Tetapi untuk kasus web page, untuk kasus yang digunakan adalah training web page. Nah, jika digunakan training pada data-data selain itu, mungkin saja bisa jadi algoritma yang lebih baik bukan Naive Bayes. Jadi belum tentu Naive Bayes ini unggul pada kasus-kasus yang lain, sehingga perlu diadakan penelitian-penelitian lebih lanjut yang mengkomparasi antara beberapa algoritma klasifikasi, kemudian memberikan rekomendasi. Nah, memberikan rekomendasinya itu berdasarkan tingkat akurasi yang dimiliki dari algoritma tersebut. Nah, keuntungan penggunaan dari Naive Bayes yaitu bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan atau training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Dan tahapan dari proses algoritma Naive Bayes ini yang pertama yaitu menghitung jumlah kelas atau label, kemudian menghitung jumlah kasus per kelas, kemudian kalikan semua variabel kelas, dan yang keempat adalah bandingkan hasil dari setiap kelas. Nah, persamaan teorema Bayes dapat dilihat pada persamaan berikut ini, di mana X yaitu data dengan kelas yang belum diketahui,
Kemudian C adalah hipotesis data yang merupakan suatu kelas yang spesifik. Kemudian PCX merupakan probabilitas hipotesis berdasarkan kondisi atau disebut sebagai posteriori probability. Kemudian PC merupakan probabilitas hipotesis atau prior probability. Kemudian PXC merupakan probabilitas berdasarkan kondisi pada hipotesis. Kemudian PX merupakan probabilitas dari nilai C. Nah, dari persamaan berikut ini, untuk menghitung dari teorema Bayes, itu menjelaskan bahwa peluang masuknya sampel karakteristik tertentu dalam suatu kelas C, misalkan, atau posterior, adalah peluang munculnya kelas C, yaitu sebelum masuknya sampel tersebut yang seringkali disebut sebagai prior, dikali dengan peluang kemunculan karakteristik sampel pada kelas C, atau disebut juga sebagai likelihood, dibagi dengan peluang kemunculan karakteristik sampel secara global, atau disebut juga sebagai evidence. Nah, karena itu penggunaan teorema Naive-Bayes classifier ini tidak cukup sulit bila dibandingkan dengan algoritma-algoritma yang sejenisnya. Nah, kalau dilihat dari prosesnya, teorema Bayes ini menghasilkan klasifikasi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan algoritma KNN. Mengapa seperti itu? Karena kalau algoritma KNN itu satu persatu data itu akan dicek. Jadi kalau ada 1000 data maka akan mengecek sebanyak 1000 baris. Kalau ada 1 juta data, maka akan mengecek sebanyak 1 juta baris data. Sedangkan kalau menggunakan Naive-Bayes, itu tidak satu persatu, tetapi hanya mencocokkan kelas yang sama saja. Oke, kita akan langsung ke contoh studi kasus. Nah, pada tampilan yang ada di depan, ini merupakan contoh dari data training yang akan kita gunakan untuk memberikan rekomendasi ya seorang customer dalam melakukan melakukan kredit untuk pembelian komputer. Ada 4 atribut, yaitu umur, kemudian income, kemudian status pelajar atau bekerja, kemudian kredit rating, kemudian Bayes.com. Bayes.com ini rekomendasi untuk melakukan pembelian komputer atau tidak. Nah, dalam data mining, seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, bahwa ketika membuatkan record pada data, itu diusahakan data tersebut sudah dalam bentuk nominal atau dalam bentuk kategorikal. Jadi misalkan kita buat kelompok umur itu ada 1, umur yang kurang dari sama dengan 30. 2, ada umur dari 31 sampai dengan 40. 3, ada umur yang lebih dari 40. Dan seterusnya. Jadi dikelompokkan. Kalau misalkan nanti ada nasabah berumur 25, maka dia akan masuk kategori umur yang kurang dari sama dengan 30. Misalkan kita punya calon nasabah atau calon pembeli, itu umurnya 35 tahun, maka dia akan masuk ke kategori umur 31 sampai 40. Nah, jika misalkan kita punya customer dengan kategori umurnya itu adalah 45, maka dia akan masuk kategori lebih dari 40. Jadi data tersebut dikategorikan terlebih dahulu, walaupun data tersebut dalam bentuk angka. Kemudian income, ya, pendapatan. Nah, pendapatan ini kita buatkan kategorikal lagi. Misalkan high, medium, sama low. Nah, kita tentukan sendiri di sini. Jadi misalkan kalau di Indonesia, misalkan pendapatan low itu adalah ketika kurang dari 1 juta, kemudian pendapatan medium misalkan dari 1 juta sampai dengan 5 juta, kemudian pendapatan high itu misalkan lebih dari 5 juta. Atau kita menggunakan konsep-konsep yang lainnya. Nah, tapi pastinya dalam menentukan kategorikal ini kita tidak bisa membuat asumsi tersendiri. Kita tidak bisa membuat asumsi sendiri, jadi kita harus membuat suatu expert judgment. Nah, expert judgment itu sesuai dengan yang ahlinya. Jadi misalkan kita mau membuat klasifikasi pendapatan suatu pelanggan, maka kita bisa bertanya misalkan dengan pihak bank, pihak kreditor, pihak leasing. Mereka sudah punya data-data untuk mengelompokkan suatu penghasilan pelanggan atau nasabah itu akan masuk ke dalam kategori apa.
Kemudian apakah dia sebagai pelajar, atribut yang ketiga, no or yes. Kemudian bagaimana kredit ratingnya? Kredit rating itu bisa didapatkan berdasarkan track record dia melakukan kredit di sebelum-sebelumnya. Nah, data ini juga misalkan bisa kita dapat dari BI misalkan, atau dari bank dan sebagainya. Misalkan di sini kita buat ada FIRE, ada excellent, ya. Kemudian kolom terakhir itu merupakan atribut kelas atau label yang menjadi target. Nah, dari data training ini kemudian kita siapkan data testing. Data testingnya misalkan di situ ada umur kurang dari sama dengan 30, income-nya adalah medium, kemudian dia adalah seorang pelajar, dan credit rating-nya adalah FIRE. Kemudian kita akan menghitung dengan menggunakan persamaan yang tadi sudah ditampilkan, apakah calon pembeli ini layak untuk diberikan rekomendasi pembelian komputer secara kredit. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan berdasarkan data uji yang tadi sudah ditampilkan, kemudian dengan membandingkan dengan data training yang ada. Nah, bagaimana caranya? Dengan menggunakan persamaan untuk menghitung naif bias, kita akan implementasikan. Baik, pertama menghitung nilai PCI. Nah, di mana menghitung nilai PCI ini dilakukan dengan cara hitung berapa banyak nilai bias komputernya yang yes, kemudian bias komputer yang no. Karena kan kita punya dua kelas, yaitu yes dengan no. Tapi kalau misalkan kita punya 3 kelas, misalkan yes, no, or maybe, misalkan berarti kita buat perhitungannya menjadi 3. Nah, P bias komputer yang yes itu ada 9. 9 dibagi dengan 14. 14 itu kita dapat berdasarkan jumlah data training yang ada. Nah, kalau data trainingnya itu kita ada 100, ya maka dibagi dengan 100. Nah, 9 dibagi 14 itulah 0,643. Kemudian P bias komputer yang no itu ada 5, kemudian dibagi dengan 14. Hasilnya adalah 5 dibagi 14, 0,357. Nah, selanjutnya kita menghitung PXCI, yaitu dengan cara yang pertama, berdasarkan data uji, itu data uji yang kita gunakan untuk umur, yaitu kurang dari sama dengan 30. Nah, umur kurang dari sama dengan 30 itu, bias komputernya ada berapa? Nah, bias komputer yang yes-nya itu ada 2. Kemudian 2 dibagi 9. 2 dari mana? 2 adalah banyaknya umur yang kurang dari sama dengan 30 dengan bias komputer yes di dalam data training kita itu ada 2. Kemudian dibagi dengan 9. 9 dari mana? 9 didapatkan dari yang bias komputernya yes, yaitu ada 9. Jadi 2 dibagi 9 sama dengan 0,22. Selanjutnya untuk umur yang kurang dari sama dengan 30 yang bias komputernya no, itu ada 3. Ya, itu ada 3. Kemudian dibagi dengan 5. 5 dari bias komputer yang no. Jadi 3 dibagi 5 yaitu 0,6. Kemudian atribut yang kedua yaitu adalah income. Nah, income-nya adalah medium sesuai dengan data uji tadi. Nah, income medium itu yang bias komputernya yes ada 4. Dibagi dengan 9 maka 0,44. Kemudian income yang medium yaitu yang bias komputernya no ada 2. Maka 2 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 0,4. Nah, yang ketiga yaitu adalah untuk atribut income. Nah, income di sini ada maksudnya adalah untuk yang student. Nah, yang student ini ada yes, ya. Yes-nya ada bias komputernya ada 6. Ya, yang yes, bias komputer yes itu ada 6. Maka 6 dibagi 9. Kemudian student yang yes, kemudian bias komputernya no itu ada 1 dibagi 5. Maka 6 dibagi 9 0,67. Kemudian untuk 1 dibagi 5 adalah 0,2. Dan atribut yang terakhir yaitu adalah credit rating. Credit rating berdasarkan data uji adalah FIRE. Kemudian bias komputer sama dengan yes, ya. Maka 6 dibagi dengan 9. Hasilnya 0,667. Dan credit rating FIRE untuk yang bias komputernya no yaitu adalah 2. Jadi 2 dibagi 5 hasilnya 0,4. Nah, kemudian kita kalikan.
kita kalikan yang base komputer yes, ya, tadi berdasarkan perhitungan yang sebelumnya, artinya 0,22 dikali 0,44 dikali 0,667 dikali 0,667 sama dengan 0,044. Kemudian base komputer yang no kita kalikan 0,6 dikali 0,4 dikali 0,2 dikali 0,4, hasilnya adalah 0,019. Kemudian kita kalikan antara base komputer yang yes dengan base komputer yang yes adalah 0,028. Kemudian base komputer yang no dikali dengan base komputer yang no, hasilnya adalah 0,07. Nah, kemudian kita bandingkan. Jadi untuk umur kurang dari sama dengan 30 dan income-nya medium, kemudian studinya adalah yes sebagai mahasiswa, kredit ratingnya adalah 5, masuk ke kelas base komputer yang yes, artinya dia direkomendasikan. Kenapa yang yes? Karena dari hasil perbandingan perhitungan sebelumnya, yes dengan no itu masih besar yang yes, yaitu 0,028 dibandingkan dengan 0,007, yaitu yang paling besar adalah 0,028. Baik, cukup sekian untuk contoh perhitungan dari naive Bayes classifier. Silahkan Anda kerjakan post test, kerjakan latihan, dan kerjakan tugas yang ada di Spada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.